Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ramadhani dengan NIM 2203033 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari kelima soal. Jadi, yang pertama, langsung saja pada nomor 1. Pada PC hanya terdapat drive C dan D, bukan A atau B. Pada generasi awal komputer tidak memiliki tempat penyimpanan yang kapasitasnya besar. Hard disk baru menjadi standar sebuah komputer mulai tahun 1980. Sebelum adanya hard disk, floppy disk merupakan tempat penyimpanan yang digunakan para pengguna komputer. Saat itu, floppy disk tersedia dalam dua ukuran, yaitu ukuran 5/1/4 dan 3/1/2. Nah, dua drive yang digunakan diberi label disk lokal A dan disk lokal B. Namun saat ini floppy disk sudah tidak digunakan lagi, maka kita tidak melihat lagi adanya lokal disk A dan lokal disk B di sistem operasi Windows. Karena itu, kita hanya bisa melihat drive C dan D. Selanjutnya, nomor 2. Pertanyaannya, bagaimana cara kerja prosesor, RAM, dan hard disk? Ketika pengguna mengakses suatu file, media file foto atau video, prosesor akan memproses instruksi-instruksi yang diberikan oleh perangkat lunak tersebut. Data dan instruksi yang terkait dengan tugas tersebut dimuat ke dalam RAM. RAM digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara atau memori semantik untuk data dan instruksi yang sedang aktif digunakan oleh prosesor. RAM dengan sangat cepat dalam mengakses data sehingga memungkinkan prosesor untuk dengan cepat mengambil informasi yang terdapat pada penyimpanan hard disk. Selanjutnya, nomor 3 yaitu saya mendapat soal ganjil. Yang pertama pada nomor A yaitu 193. Sini saya akan menuliskan dulu nilai-nilainya yang berjumlah 255 dari 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Nilai-nilai ini berasal dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, dan 2 pangkat 7. Yang nilainya berjumlah 255. Pada nomor A, 193, sini kita akan kurangi dengan nilai 128, sehingga menghasilkan nilai 96. Selanjutnya, 96 ini diambil dari 24 dijumlahkan dengan 1. Sehingga jika dijumlahkan 128 ditambah 64 ditambah 1 menghasilkan 193. Di sini kita akan mengambil true sama dengan 1 dan sama dengan 0. Sehingga nilai binar dari 193 yaitu 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu nomor B, 235. Kita kurangi dengan 128 sehingga menghasilkan 107. Kemudian 107 ini kita ambil dari 64 ditambah 32 ditambah 8 ditambah 2 ditambah 1. 128. Oke. Jika kita jumlahkan 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 8 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 235.
Sehingga di sini adalah 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Sehingga bilangan binarnya adalah 110, 1011. Selanjutnya nomor 4 yaitu bagaimana proses pengiriman data. Proses pengiriman data atau komunikasi data yaitu informasi yang akan dikirimkan ke perangkat lain atau penerima akan diubah menjadi data di aplikasi komputer. Contohnya ini adalah data berupa teks. Kemudian data tersebut akan dikirim melalui media kabel atau gelombang sinyal dialog, yang sebelumnya diubah dulu ke dalam bentuk bit-bit data atau aliran data digital. Selanjutnya, bit data diterima oleh penerima melalui sinyal analog. Jika sudah, maka penerima bisa melihat data berupa teks tersebut. Selanjutnya nomor 5. Pertanyaannya, Aisyah mendapatkan sebuah flash disk dengan kapasitas 128 GB. Kemudian dia akan membuat 3 folder, yaitu tugas, materi, dan foto. Untuk kapasitas tugasnya yaitu ini 2396 MB. Terus untuk fotonya 666.666 kilobyte, dan terakhir yaitu untuk folder materi itu 9.176.893 byte. Jadi langsung saja pertanyaannya, berapa sisa penyimpanan? Jadi langkah pertama yaitu saya akan mengubah 128 GB menjadi byte dengan cara ini ke byte, kemudian ini megabyte, kilobyte, sini kilobyte, dan terakhir adalah byte. Nah, kita akan mengubah 128 GB menjadi byte dengan cara 1, 2, 3. Jadi 128 dikali 1024 dikali 1024 dikali 1024 sebanyak 3 kali. 1024 berasal dari 1 GB sama dengan 1024 MB. 1 MB sama dengan 1024 kilobyte. 1 kilobyte sama dengan 1024 byte. Sehingga 128 GB sama dengan dikali 1024 sebanyak 3 kali, sehingga menghasilkan 134.438.953.472 byte. Ini untuk seluruh kapasitas flash disk. Selanjutnya yaitu kapasitas tugas. 2.396 MB diubah menjadi berapa byte? Dengan cara
2.396 dikali 1024 dikali 1024 megabyte. 1, 2. Sehingga 2.396 dikali 1024 sebanyak 2 kali. Ini dan ini. Sehingga menghasilkan 2.512.388.096 byte. Selanjutnya yaitu untuk folder foto 666.666 kilobyte diubah menjadi berapa byte? Dengan cara dikali 1024 kilobyte diubah menjadi byte, sehingga hanya dikali 1024 sebanyak 1 kali. Dan menghasilkan 685.984 byte. Dan yang terakhir untuk folder materi, karena sudah byte sehingga tidak perlu diubah lagi, yaitu 9.176.893 byte. Kembali lagi ke pertanyaannya, berapa sisa penyimpanan? Jadi ketiga folder ini hasilnya dijumlahkan. Kemudian setelah dijumlahkan, hasilnya tadi akan dikurangi dengan ini, dengan kapasitas pertamanya, seluruh kapasitasnya yang 128 GB tadi yang telah diubah menjadi byte akan dikurangi dengan sejumlah seluruh ketiga folder, sehingga menghasilkan 134.234.722.499 byte.